Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bunda Dea di pembelajaran SBDP Seni Budaya dan Prakarya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi menari. Di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur tarian, apa saja yang ada di dalam tarian tersebut ya. Mari kita simak videonya. Nah, baiklah, di sini ada properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya fungsi properti dalam tari. Yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Lalu pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian tersebut. Nah, adapun contoh-contoh tariannya seperti ini. Contoh properti tari bisa dalam bentuk senjata, misalnya pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Jenis lainnya bisa topeng, piring, topi, tongkat, lilin, serta payung. Menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Ingat kembali, properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari tersebut ya. Jadi itu sebagai pembeda dan kita bisa mengetahui asal tarian tersebut. Nah, selanjutnya dengan menggunakan properti penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh penonton. Jadi itu salah satu guna properti ya. Selanjutnya, coba sebutkan beberapa tari tradisional dan properti yang digunakan penarinya. Ayo, coba sebutkan contoh seperti tari piring menggunakan piring. Unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Sebelum melakukan peragaan tari, diperlukan beberapa persiapan atau yang disebut unsur-unsur tari. Peragaan tari akan berjalan lancar jika unsur-unsur tari tersebut telah terpenuhi. Contohnya tadi ada properti tari ya. Berikut unsur-unsur tari yang harus disiapkan sebelum peragaan tari. Yang pertama, gerak tari, properti, musik pengiring, kostum, serta tata panggung. Nah, kelima ini harus dipenuhi untuk peragaan tari. Nah, gerakan tari seperti yang sudah dianak panahkan, kostum, tata panggung, properti, serta musik pengiring atau background ya. Nah, di sini ada beberapa contoh tarian yang sudah mengenakan properti tari. Ada pedang, kipas, selendang, tombak, keris, payung, serta topeng. Itu salah satu contoh properti tari. Bunda akan ulangi sekali lagi mengenai fungsi properti tari. Nah, fungsi properti tari itu adalah membantu penari menyampaikan maksud dari gerakan tari yang dilakukan. Silakan kalian ingati dan disimak. Lalu selanjutnya itu properti tari dipilih berdasarkan tema, misalnya bertema peperangan menggunakan tombak, keris, ataupun pedang. Nah, selanjutnya contoh-contoh tari beserta propertinya. Nah, ini menggunakan rebana, tari rangguk ayak menggunakan rebana, ada tari klono topeng, sudah pasti menggunakan topeng. Itu ya contoh-contoh tari beserta propertinya. Kalian nanti bisa mencari contoh tari yang lain seperti yang sudah Bunda tampilkan gambarnya tadi dan asal tari tersebut. Nah, setelah
Setelah menyimak materi tadi, mari kita melihat cara membuat tugasnya seperti apa. Contohnya ya, akan Bunda contohkan. Contoh cara membuat tugas dari Bunda itu, silakan kalian mengambil atau mencari properti yang mirip dengan properti tari yang akan kalian gunakan. Nih, contoh ya, Bunda mengambil kipas. Nah, kipas ini adalah salah satu properti tari Macarena. Tari Macarena berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, seperti ini contoh pembuatan tugasnya ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Bunda. Semoga materi yang Bunda sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami dan dimengerti ya. Silakan buat tugasnya sesuai instruksi Bunda, direkam ya. Dikirim menggunakan Google Classroom ataupun WA pribadi Bunda. Bunda tunggu tugasnya. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.